Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara penyelesaian uji T berpasangan. Di sini sudah ada satu soal. Diketahui hasil pretest dan posttest 20 orang mahasiswa sebagaimana tabel di samping dicari perbandingan dua kelompok data yang diketahui. Dinyatakan adakah perbedaan rata yang signifikan antara dua kelompok tersebut dengan taraf nyata 5%. Di sini sudah ada data-datanya 20 dari 20 mahasiswa pretest dan posttest. Untuk langkah pertama, kita tentukan dulu T hitungnya. T hitung dengan rumus D bar dibagi SD bar. D bar itu sendiri adalah selisih antara kelompok yang satu dengan kelompok yang kedua. Seperti ini. Ini 6, selisih 6 dikurang 8, jadinya 2. Jadi D-nya itu 2. Cuma karena ini D bar, jadi rataan. Kita cari D barnya dulu. Seperti ini. Di sini sudah diketahui datanya, angka-angka D-nya itu sudah diketahui jumlahnya. Kita tinggal masukkan saja. 52 dibagi 20. 20 ini N, banyaknya data. Banyaknya data itu ada 20. Jadi dibagi 20 sama dengan 2,6. D-nya sudah ketemu, kita tinggal cari SD bar. SD bar ini bisa dibilang standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku mempunyai rumus tersendiri lagi. Yaitu simpangan baku dibagi akar N. Kita mencari simpangan bakunya dulu karena di sini rataan dan di sini ada simpangan baku, jadi kita harus mencari simpangan bakunya dulu. Simpangan baku rumusnya jumlah kuadrat dibagi N-1. Jumlah kuadrat ini bisa kita definisikan sebagai sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N dibagi N-1. Nah, di sini saya sudah masukkan angka-angkanya, angka dari X-nya ini karena SD ini adalah selisih, jadi angka-angka yang dimasukkan ke dalam akarnya itu angka-angka yang dari D ini, dari selisihnya, dari selisih antara pretest dan posttest. Ini karena SD ini adalah selisih, jadi angka-angkanya adalah angka-angka selisih. Ini sudah saya masukkan semua, sigma X kuadratnya dikurang dengan sigma X kuadrat dibagi N. Lalu dibagi 20 dikurang 1. 20 dikurang 1 ini adalah N dikurang 1. Jadi jumlah data dikurang 1. Selanjutnya kita hitung, ya dari sini. Ini ada min 2 kuadrat itu 4, min 4 kuadrat 16 ditambah 1 kuadrat, min 1 kuadrat 1 dan seterusnya, lalu dikurang dengan 52 per 20 dibagi 19. Dan ini hasilnya 176 dikurang 2,6 dibagi 19 dapat 173,4 dibagi 19
dapat akar 19,26. Akar dari 19,26 yaitu 4,38. Nah, ini simpangan bakunya. Jadi kita bisa menghitung simpangan baku rataannya. Sini kita tadi simpangan bakunya dapat 4,38 dibagi akar N. Ingat, N-nya 20. Datanya ada 20. Jadi akar 20 sama dengan 4,38 per akar dari 20 yaitu 4,47. 4,38 dibagi 4,47 sama dengan 0,97. Ini simpangan baku SD barnya dapat 0,97. Tinggal kita masukkan saja angka yang ini ke dalam rumus T hitung. D barnya sudah kita cari tadi 2,6, tinggal kita masukkan 2,6 dibagi SD barnya 0,97. 0,97 sama dengan T hitung 0,62. T hitungnya sudah ketemu 0,62. Angka selanjutnya kita tinggal mencari T tabel. T tabel sama dengan 0,05 19. 0,05 ini yaitu probabilitas, dan yang 19 ini itu derajat bebas. Jadi kita datanya ada 20 dan derajat bebasnya itu 20 dikurang 1, jadi 19 gitu. Ini kita dapat angka ini 2,09 dari T tabel. Kalian kalau mau mencari tabel, cari aja di Google T tabel tuh nanti pasti ada. Di situ ada angka-angkanya dan saya dapat 2,09. Jadi dapat disimpulkan bahwa T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Artinya pretest dan posttest ini tidak berbeda signifikan. Seperti itu. Terima kasih. Contoh soal kedua, yaitu uji tes sampel berpasangan. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan penguasaan konsep IPA siswa. Untuk itu, sampel yang terdiri dari 20 siswa diberikan tes awal sebelum dibelajarkan dengan pembelajaran jigsaw. Kemudian, setelah dilakukan eksperimen selama 3 bulan, dilakukan tes akhir. Berikut data perbandingan nilai penguasaan konsep siswa saat tes awal dan tes akhir diketahui alfa 5% atau sama dengan 0,05. Ini data-datanya saya sudah buat, ada 20 siswa dengan tes awal dan tes akhir. Dan di sini yang akan saya cari yaitu X min X bar pangkat 2, Y min Y bar pangkat 2, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Di sini kita akan mencari X barnya dulu. Rumus untuk mencari X bar atau X rataan yaitu sigma X dibagi N. Sigma X dibagi N. Sigma itu artinya jumlah keseluruhan data X. Di sini ada tes awal tuh sama dengan X. Jadi ini semua data dari 20 data ini, angka-angkanya dijumlah dan dapat di sini ada jumlahnya 1400 sama dengan 1400 dibagi 20 dibagi dengan banyaknya data
sama dengan 70. Jadi X barnya 70 dan Y bar sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan Y bar jumlahnya 1380 dibagi 20 sama dengan 69. Dan untuk itu yang X min X bar pangkat 2 yaitu 50 dikurang 70 pangkat 2. Nanti hasilnya ditaruh di sini. Saya sudah menghitung X bar, yaitu rumusnya X sigma X dibagi N sama dengan, ini jumlahnya 1400 dibagi 20 sama dengan 70. Jadi untuk mencari X min X bar kuadrat, yaitu 50 dikurang 70 di pangkat 2. Jadi 50 dikurang 70 kan 20. 20 pangkat 2 400 dan begitu seterusnya. Sama halnya dengan Y min Y bar pangkat 2. Sama. Cara perhitungannya seperti itu. Dan ini X min X bar pangkat 2 jumlahnya 5300 dan Y min Y bar pangkat 2 jumlahnya 4730. Dan untuk kolom XY itu X dikali Y, jadi 50 dikali 65. Saya akan hitung. Ini saya sudah menghitung XY, yaitu dari X dikali Y, 50 dikali 65 sama dengan 3250, begitupun seterusnya. Dan untuk X kuadrat yaitu tinggal dikuadratkan saja. Contohnya di sini 50 dikali 50 hasilnya yaitu 2500. Begitupun dengan Y kuadratnya. Dan ini sudah semua datanya. Selanjutnya kita akan mencari varians dari X dan Y-nya. Menghitung nilai varian menggunakan data X min X bar kuadrat dan Y min Y bar kuadrat. Rumusnya seperti ini. Varian yang X dulu, X kuadrat sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Seperti ini. Sama dengan, di sini kan saya sudah menghitung jumlahnya itu 5300. Tinggal dimasukkan saja. Sini 5300 dibagi 19. 5300 dibagi 19 hasilnya 278,9. Ini yang varian X. Dan sekarang varian Y. SY kuadrat sigma Y min Y bar kuadrat per N min 1. Jumlah Y min Y bar kuadrat itu 4730 dibagi 19. Hasilnya 248,9. Ini untuk variannya. Setelah itu kita mencari standar deviasi. Standar deviasi untuk untuk yang X yaitu Sx sama dengan akar dari Sx kuadrat. Akar dari ini. Akar dari variansnya itu. Yaitu
278,9. Akar dari 278,9 itu 16,7, dan yang Y-nya sama dengan SY akar dari 248,9 15,7. Ini untuk standar deviasinya. Habis itu kita mencari nilai korelasi. Nilai korelasi rumusnya ialah R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Ini sudah kita cari semua, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. R, N-nya 20, sigma XY. Ini sigma XY itu jumlah dari X kali Y, 88.700. 20 dikali 88.700 dikurang sigma X. Sigma X itu yang ini. Data ini 1400 dan sigma Y-nya yang ini 1380. Ini 1400 kali 1380 dibagi akar N-nya 20 sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu yang ini X kuadrat itu 103.300 dikurang sigma X yang ini 1400 dikuadrat terus dikali N-nya 20 sigma Y yang ini jumlah dari Y kuadrat itu 99.950 dikurang sigma Y yang ini 1380 dikuadratkan. Ini seperti ini. Nah, lalu kita hitung R sama dengan kita hitung 20 dikali 88.700 itu hasilnya 1.774 dikurang 1.400 dikali 1.380 hasilnya 1.932.000 dibagi akar 20 dikali 103.300 itu hasilnya 2.066.000 dikurang 1.400 kuadrat itu hasilnya 1.960
dan ini 20 dikali 99.950 hasilnya 1.999.000 dikurang 1.380 kuadrat dikuadratkan itu hasilnya 1.900.4.400. R ini dikurang dulu, hasilnya minus 158.000 seperti ini, terus dibagi akar 2.066.000 dikurang 1.960.000 itu hasilnya 106.000 dikali 1.999.000 dikurang 1.904.400 yaitu hasilnya 94.600. Ini tinggal dikali R minus 158 dibagi akar dari 10 lalu R 158 terus ini tinggal dibagi saja, hasilnya sama dengan minus 1,58. Ini nilai korelasinya. Jika sudah ketemu nilai korelasinya, sekarang kita mencari T hitung. T hitung, rumus untuk T hitung sampel yaitu X bar min Y bar dibagi akar Sx kuadrat per N2 ditambah Sy kuadrat N2 dikurang 2R, R ini yang tadi nilai korelasi, Sx dibagi akar N dikali Sy akar N. Jika sudah seperti ini, tinggal masukkan saja angka-angkanya. X bar ya tadi kan di awal sudah ketemu ini X bar. Nih X bar dan Y bar. X bar 70, Y bar 69. Tinggal masukkan saja. X barnya 70 dikurang Y barnya 69 dibagi Sx kuadrat itu dari nilai varians tadi yaitu 278,9 bagi 10 dibagi 20 karena kita menggunakan data 20 siswa. Dibagi 20. Di sini dibagi 20 ditambah SY-nya varian dari Y itu 248,9 bagi 20 dikurang 2, R-nya tadi
dapat nilai min 1,58. Dan SX ini dari standar deviasi. Standar deviasi dari X tadi 16,7 bagi akar 10 dikali SY-nya standar deviasi yang Y itu 15,7 bagi akar 10. Ya, sudah seperti ini, tinggal dihitung. 70 dikurang 69, 1. Akar 278,9 dibagi 20, hasilnya 13,945 ditambah 248,9 dibagi 20, hasilnya 12,445 ditambah minus 2 minus 1,58 hasilnya 3,16, dan ini dikali akar 10 di astagfirullah 20 sorry jadi ini akar 20 dikali akar 20 itu hasilnya 20, dan ini tinggal dikalikan saja. 16,7 dikali 15,7 hasilnya 262,19. Setelah itu ini dijumlah. (13,945) ditambah 12,445 hasilnya 26,39 ditambah 3,16, 262,19 dibagi 20 hasilnya 26, ini 262,19 dibagi 20 hasilnya 13,1095. Habis itu sama dengan 1 dibagi akar 26,39 tambah ini dikali 3,16 dikali 13,1095 hasil 41,42 dengan 1 akar 67,81 1 dibagi 8,23 hasilnya 0,12. T hitungnya dapat ketemu 0,12. Kita sekarang mencari T tabel. T tabel karena tarafnya 5% jadi 0,05, tapi dibagi 2 jadinya 0,025. Jadi T tabelnya yaitu 0,02519. Ini derajat bebas. Derajat bebasnya 19 karena kita datanya 20 dikurang 1 jadi 19. Gitu. Ini hasilnya 2,09. Ini dari tabel. Jadi T hitung lebih kecil dari T tabel. Artinya H0 diterima. Terima kasih.